Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Senjata minasama konbanwa. Konbanwa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Muhammad Mujahid Muslim, angkatan 135, asal saya dari Jogja, umur 23. Plusnya 7. Enggak. Saya 28 tahun. Pertama-tama kami mengucapkan, saya mewakili angkatan 135 dan diri saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama kepada Senjata, kepada teman-teman semua, teman-teman kelas saya, teman-teman dari angkatan lain atas hal yang telah diberikan, baik itu berhubungan dengan pelajaran maupun di luarnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya memohon maaf bila mana ada perbuatan baik perkataan maupun perbuatan yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya teringat waktu datang ke LPK Megumi. Sejujurnya teman saya kami ber-12 ini kalau dibilang kemampuan bahasa Inggrisnya saya yang paling jelek sih. Saya ingat sekali waktu bahasa Inggris apa Jepang, Bapak? Saya teringat sekali waktu pertama kali datang dan diajak Aisatsu di lapangan di Eropa. Saya di asrama itu bilang, notonya dibawa, sarung tangannya dibawa, pulpennya dibawa. Waktu pengecekan itu ternyata saya nggak bawa. Ternyata teman-teman saya lebih tertib. Pertama itu. Yang kedua, setelah placement test itu saya jadi memahami bahwa ternyata kemampuan bahasa saya itu malah paling kurang. Teman-teman saya yang pemalu di sini, kalau disuruh ke depan itu sebenarnya pemalu, tapi sebenarnya mereka itu pintar-pintar. Makanya saya mendorong teman-teman di Sisma jangan malu-malu untuk hal semacam ini, biar tambah berani. Pertama itu, terima kasih banyak. Kami datang dengan ketidaktahuan, dengan penuh kekurangan. Akhirnya kami sekarang berjalan beranjak bisa dan semoga menjadi mampu. Kalau orang Jawa itu bilang wasis, biar paham dan paham betul seperti itu. Mungkin di perjalanannya banyak teman-teman di sini banyak keluh kesah, banyak mengorbankan hal apapun, tapi tetap merasa tenang dan bahagia karena di LPK Megumi ini penuh dengan orang-orang baik dan menyenangkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman di semua dan Senjata dipenuhi kesehatan, keberkahan, amin, kebaikan dunia akhirat dan ketenangan di dunia ini. Amin. Di akhirat nggak tenang. Kalau di akhirat kita nggak tahu. Oke. Hai. Amin. Makul. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman saya, terutama kepada Sensei karena kami banyak berinteraksi di kelas. Saya sangat berterima kasih atas kesabarannya mengajar kelas STM ini yang penuh dengan suara-suara dobutsu. Kekurangannya emang pure seperti kelas STM jadi. Saya sangat berterima kasih karena kesabarannya dalam didik kami, sehingga kebutaan partikel, ketidaktahuan kulpo, beberapa kotoba yang asopo sih akhirnya ada sedikit tahu dan menjadi tahu. Terima kasih pada teman-teman yang setiap Sabtu pagi menyetel alarm ASMR orang Nukan untuk membangunkan Taiso. Suara-suara geraji mesin itu membangunkan kami saja. Itu alarm kami setiap Sabtu pagi. Kalau enggak itu musik senam Taiso itu membangunkan teman-teman yang susah untuk bangun. Apa ini saudara Mahmud itu biasanya kalau pagi tiba-tiba kesurupan tegar, ada yang tegar jadi pacar, wah, bangunin teman-temannya. Testimoni ul. Itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti tidak malah ngumpul. Sekali lagi, Otsukare sama Desta. Hai, Otsukare sama Desta. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jepang saya juga masih kurang.
Jadi saya minta penasihat masih dari. Inggris deh, Inggris. Gak bisa sih. Oh, ya udah Jesus ya. Ya udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kocak anak-anak STM itu kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya habis kekenyangan ini semuanya. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh. Ya. Ya, terakhir loh. Negara minasama konbawa. Konbawa. Ya, di sini mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Maulana Iqbal, biasa dipanggil Maulana. Ya, Mail juga boleh, Dilan juga boleh. Leandas. Di sini saya mau mewakili kawan-kawan saya dari angkatan 135. Jikalau ada salah selama di Megumi, kami mohon maaf. Tapi sayangnya kami terlalu taat peraturan, jadi buat kita tidak mesti memikirkan kami karena kami terlalu taat peraturan Megumi. Dan kami menjalani pelajaran dengan Besti Sensei dan Mali Sensei dengan menyenangkan. Dia sampai akhir masih nyebelin sih. Ini nungguin semua ini. Iya, kesannya gimana waktu belajar? Waktu belajar gimana? Bersama berada di LPK Bumi, saya masuk di tahun 2025 angkatan B1. Mungkin saya banyak-banyak berterima kasih buat Megumi karena saya masuk dengan nggak tahu apa-apa tentang bahasa Jepang, nggak sampai sekarang walaupun cuma sedikit tahu tapi lumayan lah bisa buat kaiwa di sana nanti. Mungkin saya banyak-banyak berterima kasih buat LPK Megumi yang telah membimbing saya dan sampai mendapatkan sampai berapa bulan ya saya belajar. Lah nggak tahu ya. Oh, 6 bulan. 6 bulan setengah berada di LPK Megumi, saya sangat bersyukur karena biayanya yang terjangkau, makanannya enak. Wih. Ini saya video nanti langsung saya kirim ke Saco. Makanannya enak. Fun fact-nya. Ayo, fun fact-nya apa? Fun fact. Saya sangat berterima kasih buat LPK Megumi. Bukan. Biayanya dibanding LPK lain mungkin LPK Megumi masih bisa terjangkau untuk kita kalangan bawah lah. Fun fact-nya? Efeknya apa? Megumi nggak punya sih. Jangan marah-marah Jesus ya. Oh itu. Ya mungkin saya dulu diterima di job ini karena mungkin saya lucu kali ya. Saya suka sama saya. Bukan yang itu fun fact-nya. Karena pas berjenjang saya waktu itu nggak ditanya apa-apa sih. Ditusuknya juga enggak. Hoki saya gede. Kan hokinya ada fun fact-nya tuh. Itu loh yang izin ke toilet. Itu saya denger loh. Makanya waktu itu kan harusnya saya menjadinya di mana itu? Oh ya di Garasi. Terus saya kan naik kereta ya Sensei. Terus turun Maguwo. Tiba-tiba dipindah di Pulau Grogogan, saya kaget Sensei. Kagetnya gimana? Oh si Sensei untuk ke kantor. Waktu itu saya pinjam toiletnya Megumi buat ganti baju. Ya, terus? Lolos saya. Terus ketemu siapa? Belum. Terus gimana? Toilet terus ketemu siapa? Ketemu Ibu Sanjo. Lalu. Saya sama kondisi Bu, saya mau numpang izin ke kamar mandi ya, apakah ada? Tiba kan ya Dik. Lalu
Udah teman-teman, mungkin Ibu Saco tahu saya anak baik mungkin. Tapi saya dibilangin ke jobnya penerima saya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya ke Saco gimana Ibu Saconya? Gimana ngomongnya? Ya? Gimana? Itu tolong yang anak kecil yang hitam itu tolong diterima. Karena sobat satu saya terkenal baik aja. Itu pakai yang selalu dibanggakan tanpa message itu berarti terima ya. Tanpa message itu saja. Berkat toilet. Benar terima ya. Edis dari 135 dan teman saya Mas Eki dari 135 juga. Saya dari Brebes dan saya bukan ini reguler Megumi. Jadi ketika masuk sini tuh kayak gimana ya? Kayak merasa bakal terkecilkan gitu karena yang job kebanyakan reguler gitu. Ternyata enggak. Jadi teman-teman itu baik semua maupun yang di luar angkatan ataupun sensei-nya juga baik. Terus Malik sensei juga ngajarnya enak, enggak bikin tegang, terus asik juga. Tersindir bang. Kan nggak pernah diajar ya, tadi nggak tahu. Saya mohon maaf ya. Tambah nyelekit. Ya pokoknya nanti kata satu sensei ngetek terus, semoga ya. Ya kalau mau aja sebenarnya. Ya dari saya udah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berdua minoritas yang jadi Minoritas satu. Ditemenin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, minasan, konbanwa. Konbawa. Nah, perkenalan nama saya Hengki Setiawan. Saya dari Gunung Kidul. Wih. Minami. Saya seperti artis dari bukan dari reguler tapi dari LPKP-nya enggak juga. Iya. Kesan dan pesan saya belajar di LPKP ini ternyata yang dari luar ataupun dari reguler diperlakukan dengan sama dengan hasil dan menyenangkan saja. Ya, saya pribadi bila ada kesalahan disengaja maupun tidak sengaja atau perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kasih. Saya terima kasih karena paling enggak kalian nggak buat masalah besar. Pertama ini sih, kalau ini ada masalahnya dikit. Ya mungkin saya mohon maaf ya, jarang ketemu sama yang 135 ya. Karena mungkin beberapa kali ketemu cuma Java ya, 2 kali 3 kali, terus autopilot gitu ya, sama Besti saja sama Malik saja. Iya. Mungkin saya lebih sering ketemu sama yang ini ya, 132 ya. Karena ya biar adil aja ya, mereka lebih butuh ini Kasih sayang. lebih butuh support ya, karena kelasnya itu penuh dengan ketegangan ya. Jadi lebih sering ketemu yang ini, saya mohon maaf karena saya yakin ya supportnya Besti saja sama Sensei udah lebih dari cukup ya. Jadi saya support yang 132 gitu ya. Ya mungkin karena 135 nggak ada yang siage ya. Nanti 132 mungkin ada yang siage.
tapi jangan berkecil hati ya. Siaga itu kan buat kalian sendiri. Jadi dijalanin aja. Yang paling penting nanti di Jepang nggak menimbulkan masalah, terutama bahasa ya. Jadi pesan saya yang penting belajar terus bahasa Jepang. Yang udah N4 ya silahkan lanjut ke N3, N2, N1 gitu ya. Kalau butuh bantuan bisa call Besti saja. Iya, bahan ajar saya kasih, tapi nggak online ya. Bisa. Nanti yang ini jangan patah semangat. Saya di Jepang kelas E ya. A, B, C, D, E. Saya paling bawah. Tapi nyatanya saya bisa N3. Ya. Jadi kalian pasti bisa N3 ya. Minimal N3. Minimal. Minimal. Gitu ya. Karena nanti kalau kalian memilih buat pulang ke Indonesia setelah di Jepang, kalian baru ngerasain pentingnya N3. Karena saya pulang pertama kali setelah 3 tahun cuma dapat N4. Itu saya melamar ke LPK 2 kali ditolak. Padahal saya baru aja pulang itu 1 bulan. Di pikiran saya kan ya masa ngajar di SUSE baru pulang ini Nggak mau. diterima. Tapi nyatanya gitu, butuh sertifikat. Alhamdulillah saya dapat kesempatan kedua ke Jepang lagi 2 tahun perusahaan yang sama. Itu di situ dari awal saya udah tekad N3 dan itu saya belajar. Pertama kalinya belajar N3. Setelah 5 kali ujian N3 tanpa belajar dan dalam semua nilainya tapi sama 75. Jadi intinya belajar. Kalau N3 nggak belajar kayaknya susah. Kecuali kalian datang ke Muyeng ya, beli kunci jawaban. Kali jangan ya, percuma. Kalau beli kunci jawaban begitu ditanya nggak bisa kan malah malu-maluin. N3-nya buat apa? Ya jadi belajar. Itu terus ya melanjutkan dari Seto Sensei, Destination sama Manik Sensei ya. Yang paling penting tujuannya ada. Biar kalian uang nggak terbuang percuma misalnya. Ya, tahu-tahu balik kok nggak ada duit gitu ya. Nanti malah bingung lagi kalian. Tapi kalau punya tujuan kan uang itu udah kalian sisihkan. Misalnya buat bangun rumah, bangun usaha, menikah sama kekasih kalian gitu kan. Jadi yang penting ada tujuan. Sama hati-hati ya. Harta tahta wanita ya. Wis. Kalau wanita kayaknya pria bukan dengan jadi yang pria-pria ya, harta wanita ya, hati-hati. Di sana yang haram-haram banyak ya. Minuman keras, tempat rumah bordil, perjudian banyak. Hati-hati. Kalau nggak bisa kontrol keuangan nanti hilang di situ semua ya. Ya kalau sekali-kali boleh lah dikit. Cuman di budget ya. Nggak boleh. Yang penting itu ya hati-hati ya. Hati-hati. Sama kalau ada kekerasan tolong lapor ya. Nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut bakal diulangin atau gimana. Yang penting lapor dulu aja ke saya boleh. Mungkin nanti kalau mau ke Seto Sensei, tapi kalau sungkan ya, kalau sungkan ke saya nggak apa-apa, Putut Sensei nggak apa-apa. Nanti insya Allah bakal kita laporin juga ke Seto Sensei sama Kak Pak Parwanto, Bu Indah, dan Rani Sensei. Tetap kami laporin. Ya. Ini saya dari 135. Tepuk tangan dulu sana. Sekali lagi tepuk tangan. Ini nanti kita mau. これ皆さんが歌った写真です。ほんの気持ちです。どうぞ多く取りください。受け取りますね。いただきます。Cuman kecil ya Sensei, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini aduh kalian repot-repot banget sih untuk ini. Sensei kita repot itu. Arigatou gozaimasu ne.